Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya akan membahas masalah tanaman yang di depan Anda ini. Semua daun dari tanaman ini berlubang, semuanya berlubang, dan tanaman ini cukup terkenal di masyarakat dengan nama janda bolong. Adapun nama latinnya daripada tanaman ini adalah Monstera adansoni. Kenapa tanaman Monstera ini kok menjadi nama di masyarakat itu dengan janda bolong? Nah, di sini saya akan jelaskan asal usul dari nama janda bolong ini serta bagaimana cara perbanyak tanaman ini. Untuk itu perhatikan begini pemirsa. Tanaman Monstera adansoni ini ya, itu kenapa jadi janda bolong? Itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kalimat ron podo bolong. Jadi asal mulanya dari bahasa Jawa, yaitu ron podo bolong. Nah, ron itu daun, podo itu sama, bolong berlubang, dan nyatanya tanaman tersebut adalah semuanya daun-daunnya itu berlubang. Jadi ronnya itu berlubang. Kemudian dari kata ron dan podo ini kalau kita gabung ya, maka disingkat menjadi rondo. Nah, bolongnya tetap sehingga dikatakan rondo bolong. Sehingga demikian rondo itu artinya janda. Ya, rondo itu dalam bahasa Jawa, maka dalam bahasa Indonesia itu artinya janda, jadi janda bolong. Jadi sebetulnya nama janda itu dari singkatan ron dan podo. Jadi ron disingkat menjadi dengan podo menjadi rondo. Demikianlah pemirsa, informasi ini bersumber saya peroleh dari media online yaitu cnnindonesia.com. Nah, kemudian pemirsa, untuk selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara memperbanyak tanaman janda bolong ini. Sebetulnya untuk memperbanyak tanaman janda bolong ini tidaklah sulit pemirsa. Sangat mudah, malah kalau saya pikir itu anak kecil pun bisa melaksanakan. Kenapa? Begini ya. Untuk memperbanyak tanaman ini, pertama-tama kita harus persiapkan yaitu gunting. Ya, gunting tanaman. Itu pertama. Kemudian tempat dari plastik. Ya, bisa berupa gelas seperti ini, gelas plastik, atau dapat berupa ini bekas botol air mineral yang dipotong seperti ini ya. Kemudian siapkan juga air. Nah, air ini bisa berupa air hujan atau air sumur atau air PDAM, asal jangan air teh atau air kopi pemirsa. Nah, selanjutnya dapat juga pemirsa menyiapkan yaitu gelas yang diberi pasir ya. Kenapa? Gelas yang diberi pasir ini nanti untuk memperbanyak tanaman ini sebagai medianya
persemaian itu bisa menggunakan pasir, tapi juga bisa menggunakan air semacam ini ya. Mana yang lebih baik, pasir atau air ya? Saya kira itu lebih baik pasir ya. Karena apa? Karena pasir ini mengandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu daripada melulu air saja. Nah, marilah kita mulai pemirsa bagaimana cara memperbanyak tanaman janda bolong. Pertama-tama pemirsa, siapkan satu minimal ya, ini satu ruas. Jadi ini satu ruas. Mungkin coba kita perhatikan sini ya. Ini ya, ini ruas pertama. Oh, kelihatan kira-kira ya. Nah, di sini ini ruas pertama. Kemudian berikutnya ini ruas kedua. Nah, kemudian caranya pengertian satu ruas itu dari ruas pertama, ruas kedua ini ya. Ini kita potong ruas ini. Jadi satu ruas saja saya kira sudah cukup. Nah, satu potong ya. Jadi di sini betul. Dan menyisakan paling tidak satu daun pemirsa. Nah, dulunya tanaman ini memanjang, merambat. Nah, ini ajirnya ini ya. Nah, ini ajirnya. Ini dulu bekasnya rambatan dari ini karena diperbanyak sehingga menjadi pendek ya. Nah, dulu mula pertama ditanam ya seperti ini ya. Kemudian lama-lama itu menjadi memanjang ya. Nah, kemudian karena apa itu banyak yang minta tanaman ini, maka ini diperbanyak. Nah, dalam hal ini tanaman ini dianggap sebagai tanaman induk karena apa? Karena medianya itu tanah. Jadi kalau begitu media itu bisa tanah, bisa air, bisa pasir. Nah, kalau nanti setelah tanaman janda bolong ini, jadi ini sudah tumbuh akarnya, beberapa akarnya itu ya, kita tumbuh memanjang, kemudian bisa dipindahkan ke media tanah. Mari kita mulai bagaimana cara memperbanyaknya ini. Pertama kali masukkan ini pemirsa ke dalam gelas, kemudian masukkan air kira-kira separuhnya. Nah, separuh lebih lah gitu. Kemudian tempatkan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Itu caranya ya. Jadi cukup gitu saja. Kemudian cara yang berikutnya, tanaman ini ya, satu ruas tanaman janda bolong ini kita masukkan ke dalam pasir. Nah, setelah itu kita tuangkan air sampai betul-betul lembab. Apa bisa ini ya, kalau tanaman ini sampai airnya itu melebihi misalnya ya, sampai ini ya. Nah, ini bisa saja. Nanti kalau taruh lebih kita buang airnya begitu ya, dibuang sehingga tanaman itu menjadi cukup lembab saja. Nah, ini dibiarkan di tempat yang teduh ya, yang tidak kena sinar matahari langsung, kurang lebih sampai akarnya itu muncul. Kalau di dalam air kita bisa tahu akarnya itu muncul, tapi kalau di pasir ya sulit ya. Tapi kira-kira kalau di pasir itu tunggu sampai 1 bulan. Nah, di sini tergantung nanti ya, tergantung perkembangannya bagaimana. Kalau sudah banyak akarnya, nah sebagai contoh di sini pemirsa, inilah yang sudah jadi ya. Di sini kita lihat
Ini. Nah, ini sudah tumbuh akar cukup banyak. Nah, setelah kalau seperti ini atau seperti ini ya. Nah, kalau di sini contoh di sini itu lebih dari 1 ruas ya. Karena memang dulu itu belum berpengalaman sehingga asal potong saja. Ini contohnya di sini. Ya. Nah, setelah ini bisa dipindahkan ke media tanah. Kita masukkan dalam pot, kemudian tanam ini bisa kita letakkan di ruang tamu atau di teras. Nah, saya kira itu saja pemirsa yang bisa sampaikan bagaimana cara memperbanyak tanaman janda bolong serta asal mula dari tanaman janda bolong ini. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih bagi pemirsa yang telah memberikan subscribe daripada video ini.